Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Husnul Khotimah. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Pujo Santoso MT PhD tentang kafalah dalam perbankan syariah. Oke, di sini apa aja sih yang bakal nanti kita bahas? Jadi, topik pembahasan yang akan saya presentasikan pada kali ini adalah yang pertama, makna kafalah, yang kedua ada rukun dan syarat kafalah, yang ketiga ada jenis-jenis kafalah, yang keempat ada pelaksanaan kafalah, yang kelima ada dasar hukum kafalah, yang keenam ada skema kafalah, yang ketujuh ada implementasi kafalah di bank syariah, dan yang kedelapan ada fatwa DSN tentang kafalah. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang makna kafalah. Jadi apa sih kafalah ini? Oke, kafalah itu memiliki dua makna teman-teman. Yang pertama secara bahasa dan secara syariat. Untuk secara syariat, kafalah itu berarti ad-dhamman, yang artinya jaminan. Jika secara syariat, kafalah itu adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi yang sama atau hutang atau barang ataupun pekerjaan. Oke, selanjutnya ada rukun dan syarat kafalah. Yang pertama ada sigot kafalah, yaitu ijab qabul. Sigot atau ijab qabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Jadi gitu teman-teman. Oke, yang kedua itu ada maf'ul bihi, objek tanggungan. Objek tanggungan itu harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, kemudian menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Oke, yang ketiga ada kafil atau penjamin. Ulama fikih itu mensyaratkan seorang kafil itu haruslah orang yang berjiwa filantropi. Jadi orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat ada maf'ul anhu, atau bisa juga disebut dengan si tertanggung. Jadi syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung itu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain yang mewakilinya. Jadi selain dari itu, maf'ul anhu juga harus dikenal baik oleh pihak si kafil tadi. Yang kelima ada maf'ul lahu, yang artinya penerima hak tanggungan. Jadi ulama itu mensyaratkan maf'ul lahu itu harus dikenali oleh kafil si penanggung tadi. Gunanya apa? Karena untuk meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Dia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh gila ataupun anak kecil yang belum berakal. Oke, next berikutnya ada jenis-jenis kafalah. Yang pertama kafalah bin nafs, kafalah bil mal, kafalah bin taslim, kafalah al-mujazah, dan kafalah al-mu'alah. Di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu kafalah bin nafs. Jadi, kafalah bin nafs adalah jaminan si penjamin. Jadi, bank sebagai juridikal personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu. Kemudian ada kafalah bil mal, yang artinya adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Jadi, maksud dari sini tuh bentuk kafalah ini tuh merupakan medan yang sangat luas, bisa juga dibilang yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu. Kemudian yang C ada kafalah bitaslim. Jadi jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fee atasnya. D ada kafalah al-mujazah. Kafalah ini tuh adalah jaminan untuk tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud-maksud tertentu.
Kemudian selanjutnya ada kafalah al-mu'alah. Jadi bentuk kafalah ini itu merupakan penyederhanaan dari kafalah al-mujazah tadi, yang dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dari tujuan-tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan kafalah. Jadi kafalah itu dapat dilaksanakan dengan 3 bentuk. Yang pertama ada munjaz, ada mu'allaq, dan ada mu'akkad. Jadi kita bahas yang pertama yaitu munjaz atau tanjis, yaitu tanggungan yang ditunaikan seketika. Seperti contohnya seorang yang berkata, saya tanggung si fulan dengan saya jamin si fulan dari sekarang. Kemudian yang B ada mu'allaq atau ta'liq, yaitu menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu yang lain. Kemudian yang C ada mu'akkad taukid, adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu tertentu. Oke, next selanjutnya ada dasar hukum kafalah. Jadi dasar hukum kafalah ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi hamlu ba'ir wa ana bihi za'im. Yang artinya penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja. Barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Quran surat Yusuf ayat 72. Jadi dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian atau tanggungan haruslah ada suatu perjanjian akad yang kuat antar pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya antara kedua pihak tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini pun masih ada kaitannya dengan kafalah. Mengapa? Karena secara lebih konkret dalam peristiwa muamalah yang disebut penjamin ialah dia yang membayarkan atau pembayar. Oke, next selanjutnya ada skema kafalah. Jadi setiap sesuatu itu dibutuhkan skema untuk mempermudah mengetahui rencana dan struktur dalam suatu kafalah tersebut. Jadi dari gambar di bawah ini dapat kita lihat bersama bahwa skema kafalah ada di bawah ini. Jadi yakni bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Jadi bank itu dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana fasilitas ini sebagai rahan. Yang artinya bank itu dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Kemudian bank dapat ganti atas jasa yang diberikan. Bahwa dalam menjalankan usahanya, seorang sering memerlukan suatu penjaminan ya dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh si penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan, atau dalam bahasa kafalahnya itu maqful anhu. Oke, next selanjutnya ada implementasi kafalah di bank syariah. Dapat kita lihat melalui gambar di atas. Jadi saya akan menjelaskan alur dari implementasi kafalah tersebut. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan penjamin kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjamin atau bisa juga disebut dengan garansi ya kepada si pemberi kerja atas pekerjaan nasabah. Kemudian atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka syariah itu meminta tanggungan kepada tertanggung atau nasabah. Selanjutnya, si nasabah wajib ini wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dengan si pemberi kerja. Kemudian, apabila si nasabah tersebut tidak melaksanakan pekerjaan dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian dari si pekerja tersebut. Oke, materi yang terakhir ada fatwa DSN tentang kafalah. Jadi, gambar di atas itu merupakan fatwa DSN dalam bentuk Word. Jadi, di sini akan saya jelaskan. Oke, jadi Dewan Syariah Nasional itu setelah menimbang bahwa bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah. Apa itu akad kafalah? Yaitu jaminan yang diberikan oleh si penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Itu dalam bahasa kafalahnya maqful anhu.
Kemudian yang B, bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, maka lembaga keuangan syariah atau bisa juga kita sebut dengan LKS itu mereka berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan kafalah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang C, bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka yayasan ini memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi hamlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ya, artinya penyuruh-penyuruh itu berseru, kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Kemudian ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Jadi dari fatwa DSN ini telah dijelaskan bahwa kafalah itu diperbolehkan dalam perbankan syariah dikarenakan itu adalah salah satu hal yang digunakan untuk tolong-menolong bersama dari bank ke si pihak nasabah. Jadi keduanya tidak ada yang dirugikan selama memenuhi syarat-syarat rukun-rukun dari kafalah tersebut. Oke teman-teman, jadi tibalah kita di sesi penutup, di penghujung presentasi. Di sini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari tutur kata saya selama saya melakukan presentasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Haji Baja Santoso MT PhD yang telah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya.